Halo semua, kembali lagi bersama saya Tera di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hubungan self-love, self-confidence, self-efficacy, dan self-esteem. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, nah kita perlu tahu dulu di antara keempat poin tadi yang mana sih yang lebih penting dan seperti apa sih cara membentuk keempat poin tadi. Silakan disimak ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang self love. Nah, menurut Kosaba dalam bukunya tahun 2012 disebutkan bahwa self love adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri kita saat mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Nah, jadi simpelnya self love itu bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri dan mensyukuri apapun yang kita miliki dalam diri kita. Walaupun kita memiliki kekurangan, tetapi tetap kita syukuri dan kita cintai diri kita sendiri. Nah, dalam self love ada 3 poin penting yang perlu kita tanamkan untuk bisa membentuk atau mempraktekkan self love dalam diri kita. Yang pertama, menghargai diri sendiri. Jadi jelas dalam self love itu kita kuncinya harus bisa menghargai diri sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri yang menghargai diri kita, terus siapa lagi? Nah, yang kedua, bersyukur. Jadi kita sebagai manusia pasti punya kekurangan. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur terhadap diri kita sendiri, terlepas dari kita punya kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, yang mana nantinya kelebihan itu kita gunakan untuk menutupi kekurangan yang kita miliki. Nah, yang ketiga, memahami siapa, apa, dan bagaimana saya. Siapa itu siapa diri saya, kemudian apa yang menjadi kekurangan dan apa kelebihan saya, kemudian bagaimana hal-hal yang bisa saya lakukan terhadap diri saya sendiri. Jadi itu poin penting yang ada dalam self love. Nah, seperti yang terlihat di gambar, itu ada seekor kucing yang rupa fisiknya pun sesuai dengan umumnya binatang kucing. Tetapi ketika ia bercermin, ia melihat dirinya adalah seekor singa. Nah, jadi dari gambar itu bisa diartikan bahwa ada hewan yang tampak dari tampilan fisik tampak tidak berbahaya, hanya seekor kucing. Tapi ternyata ia tidak sejinak itu. Ia sesungguhnya jauh lebih berbahaya dari seekor anjing atau seekor kucing. Jadi yang terpenting bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri, seperti apa diri kita sendiri, antara tampilan luar dan tampilan dalam itu bisa kita nilai sendiri. Seperti kalimat yang ada di gambar, what matters most is how you see yourself, ya. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri, bisa melihat diri kita sendiri seperti apa. Oke, itu tadi pembahasan tentang self love. Selanjutnya kita akan membahas tentang self efficacy. Nah, menurut Bandura, efikasi diri itu mengacu pada keyakinan dan kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Jadi self efficacy itu lebih mengacu pada sikap optimis seseorang ya, ketika dia ingin melakukan sesuatu. Nah, dalam self efficacy ada 4 faktor pembentuk yang bisa kalian lakukan untuk bisa meningkatkan self efficacy. Nah, yang pertama, pengalaman yang menetap. Jadi pengalaman di masa lalu itu bisa menentukan self efficacy seseorang. Dalam artian ketika kita pernah berhasil melakukan sesuatu dan kita kembali melakukan itu, kita akan merasa lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu yang pernah kita lakukan saat kita berhasil. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah gagal dan kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang pernah membuat kita gagal, kita akan merasa down, merasa bahwa diri kita tidak mampu. Nah, jadi itu yang pertama.
Nah, kemudian yang kedua, pengalaman yang kamu rasakan sendiri. Jadi kita sering kali ya merasa bahwa diri kita itu lebih rendah dibandingkan dengan orang lain lebih mampu dibandingkan kita. Padahal sebenarnya kita itu punya kelebihan yang kita miliki dan tidak bisa dilihat oleh diri kita sendiri. Jadi kita sering merasa ketika orang lain berhasil, kita sering merasa kok dia bisa, saya kenapa tidak bisa? Nah, seperti itu ya pengalaman yang kamu rasakan sendiri. Yang ketiga, pendapat orang lain. Nah, jadi pendapat orang lain ini juga bisa loh meningkatkan self-efficacy kalian. Kenapa? Karena ketika seseorang memberikan pendapat kepada kita dan itu pendapat yang positif dalam bentuk motivasi, dalam bentuk semangat, itu juga akan bisa meningkatkan self-efficacy kalian, meningkatkan keyakinan diri kalian ketika kalian melakukan sesuatu. Contoh kecil ya, ketika kalian diberikan semangat oleh pasangan atau diberikan motivasi oleh pasangan, tentu kita akan lebih greget, kita lebih semangat untuk melakukan sesuatu itu. Nah, kemudian yang keempat, keadaan psikologis. Jadi jelas ya, psikologis itu sangat mempengaruhi mood seseorang, sangat mempengaruhi kondisi seseorang. Ketika dia lagi bete, lagi suntuk, rasanya jadi males ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ketika hal itu terjadi, itu juga akan mempengaruhi keyakinan seseorang untuk bisa berhasil dalam melakukan sesuatu yang ditargetkan atau diinginkan. Oke, setelah kita bisa menerapkan keempat faktor pembentuk tersebut, maka akan ada perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang, yaitu perasaan pede atau percaya diri. Namun, percaya diri yang ditunjukkan itu tetap dikontrol dengan menunjukkan sikap mawas diri, karena kita kembali lagi melihat bahwa kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Jadi orang-orang yang efikasinya tinggi, dia akan bisa cenderung menunjukkan sikap yang percaya diri, tapi bukan over pede ya, karena kita tetap mengacu pada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang self confidence atau yang sering dikenal dengan kepercayaan diri. Jadi kita sudah sering mendengar istilah kepercayaan diri ya, dan para ahli pun sudah banyak mendefinisikan tentang kepercayaan diri. Jadi simpelnya, kepercayaan diri itu adalah keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki sehingga tidak terpengaruh oleh lingkungan luar dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Jadi merasa yakin seperti yang disebutkan dalam self efficacy tadi, merasa yakin tentang apa yang dia inginkan, dibarengi dengan perasaan bahwa dia memang mampu dan siap dalam melaksanakan apa yang dia inginkan. Jadi self confidence ini bisa dikatakan berteman dengan self efficacy ya, namun self confidence itu merupakan perwujudan dari self efficacy. Jadi kalau self confidence itu sudah menunjukkan ke perilakunya atau bentuk nyata dari self efficacy itu sendiri. Berikutnya, poin penting yang ada dalam self confidence itu ada 6. Yang pertama, yakin kepada diri sendiri. Jadi jelas orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia akan yakin terhadap kemampuannya. Sekalipun dia merasa dirinya memiliki kekurangan, tetapi dia bisa menutupi kekurangannya dengan kelebihan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, tidak tergantung pada orang lain. Sekalipun kita menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, tapi orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia akan merasa mampu menyelesaikan sesuatu itu dengan kemampuannya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak ragu-ragu. Jadi orang yang memiliki percaya diri yang tinggi, dia itu bergerak pasti dan sesuai dengan target dan kemampuan yang dia miliki. Kemudian yang keempat, merasa diri berharga. Jadi orang yang memiliki percaya diri yang tinggi merasa dirinya itu berharga dan merasa dirinya diakui.
Nah, seperti gambar yang di sebelah kiri saya, satu gambar ada gambar wanita yang cemberut. Jadi gambar wanita yang cemberut itu menunjukkan dirinya itu merasa tidak diakui, merasa tidak berharga. Nah, sehingga dia tidak memiliki percaya diri atau yang sering disebut saat ini istilah insecure ya. Kemudian yang di sebelahnya lagi gambar seorang wanita yang berdiri dengan menunjukkan senyum yang ekspresif dan merasa dirinya itu berharga dan percaya diri dengan apa yang dimiliki. Nah, itu. Kemudian yang kelima, tidak menyombongkan diri. Jadi orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi seperti yang kita bahas di pembahasan tadi, sekalipun dia bisa menunjukkan percaya diri yang tinggi, tapi dia tetap memiliki sikap mawas diri, dalam artian tetap mengontrol dirinya, jangan sampai menunjukkan kesombongan terhadap kelebihan yang dimiliki. Yang keenam, memiliki rasa keberanian untuk bertindak. Jadi mengacu pada poin yang ketiga, orang yang memiliki percaya diri yang tinggi, dia akan bergerak pasti, tidak ragu-ragu, dan memiliki konsistensi yang tinggi. Jadi itu ya self confidence. Oke, next, istilah yang keempat yaitu tentang self esteem atau yang sering disebut dengan harga diri. Self esteem merupakan hasil evaluasi kita terhadap diri kita sendiri yang meliputi bagaimana kelebihan kita, bagaimana kekurangan yang kita miliki. Nah, self esteem juga mencangkup penghargaan diri kita yang meliputi bagaimana kita bisa mengapresiasi, menghargai dan mempercayai diri kita sendiri. Nantinya setelah kita bisa menghargai diri kita sendiri, maka kita akan bisa menghargai orang lain. Seperti yang disebutkan dalam teori Maslow, bahwa seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan harga diri, maka dia akan bisa mencapai kebutuhan aktualisasi dirinya. Nah, karena self esteem menjadi salah satu dasar seseorang itu bisa mengaktualisasikan dirinya untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan perbedaan antara self esteem yang sehat dengan self esteem yang tidak sehat. Jadi yang pertama yang disebutkan ciri-cirinya self esteem yang sehat. Yang mana ciri yang pertama, seseorang yang memiliki self esteem yang sehat akan ditandai dengan adanya ciri-ciri yang tidak berlarut-larut memikirkan masa lalu dan pengalaman buruk. Jadi seperti yang dibahas di awal, pengalaman masa lalu menetap, apalagi itu yang bersifat negatif, akan sangat mempengaruhi perkembangan self esteem seseorang. Kemudian yang kedua, mampu mengutarakan kebutuhan diri. Jadi apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan itu disampaikan secara terbuka. Merasa percaya diri, jelas ya seperti yang disampaikan di awal, seseorang yang bisa memiliki self esteem yang tinggi akan ditandai dengan adanya percaya diri yang tinggi, kemudian self efikasi yang tinggi, dan tetap mawas diri terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kemudian ciri yang keempat itu memiliki pandangan hidup yang positif. Jadi orang yang memiliki self esteem yang sehat akan cenderung melihat sesuatu dengan berpikir positif, melihat secara keseluruhan dan secara utuh. Selanjutnya bisa bersikap asertif. Jadi seseorang yang memiliki self esteem yang tinggi atau self esteem yang sehat, selain dia bisa menunjukkan percaya diri yang tinggi, dia juga bisa bersikap tegas terhadap segala sesuatu yang menyebabkan dirinya atau perasaannya itu tertekan. Jadi secara tegas dia akan mengatakan apapun yang dia rasakan. Menerima kekurangan dan kelebihan secara menyeluruh. Seperti yang disampaikan di awal, jadi kita mempunyai kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita, dan bagaimana orang yang memiliki self esteem yang sehat bisa menerima itu dan bisa menerima secara keseluruhan tanpa kita mengeluh, tanpa kita membandingkan dengan orang lain apa yang ada dalam diri kita. Kemudian lanjut ke self esteem yang tidak sehat. Jadi self esteem yang tidak sehat tentu kebalikan dari self esteem yang sehat.
Yang pertama, seringkali berpikir orang lain lebih baik dari dirinya. Itu tadi pada bagian self-efikasi dijelaskan adanya keadaan atau pengalaman yang dirasakan oleh diri sendiri. Jadi ketika kita memandang orang lain lebih pintar dari kita, memandang orang lain lebih hebat dari kita, itulah yang menyebabkan self-esteem kalian mulai terganggu. Selanjutnya, sulit mengutarakan keinginan. Jadi sama seperti pembahasan sebelumnya, tidak bisa percaya diri, tidak bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Kemudian lebih fokus pada kelemahan daripada kelebihan. Jadi lebih banyak merasakan sikap insecure ya, merasakan dirinya itu tidak berharga, merasakan dirinya itu merasa kurang dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya, memiliki pandangan hidup yang negatif. Jadi lawan dari self esteem yang sehat tadi. Takut gagal. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki self esteem yang rendah atau yang tidak sehat itu akan cenderung merasa dirinya itu mudah putus asa, merasa dirinya itu satu kali gagal dan seterusnya akan gagal seperti itu. Jadi tidak ada perasaan positif, pandangan yang positif yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki self esteem yang tidak sehat. Tidak asertif, seperti yang disampaikan tadi, tidak tegas, tidak bisa mengatakan perasaan tidak suka, tidak bisa mengatakan perasaan tidak mau seperti apa yang dia rasakan, jadi merasa beban dalam diri. Mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan sendiri. Itu ya, jadi ciri-ciri dari orang yang memiliki self esteem yang tidak sehat. Oke, tadi kita sudah membahas bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki self esteem yang sehat dan tidak sehat. Sekarang kita lanjut ke cara-cara meningkatkan self esteem. Berikut ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan self esteem. Yang pertama, kurangi sifat perfeksionis. Jadi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu membuktikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya kan? Bila kamu cenderung memiliki sifat perfeksionis, maka kamu tidak akan bisa menerima ketidaksempurnaan yang ada dalam dirimu. Jadi mulai sekarang kita harus bisa belajar menerima suatu kegagalan untuk bisa mencapai suatu keberhasilan. Seperti yang dikatakan bahwa debu kegagalan adalah api kesuksesan. Jadi setiap kita gagal, kita nikmati prosesnya untuk nanti bisa kita mencapai suatu keberhasilan. Yang kedua, berbicara hal positif terhadap diri sendiri. Berbicara pada diri sendiri itu juga bisa mempengaruhi self esteem. Baik yang positif maupun yang negatif itu berkorelasi dengan cara kamu menghargai dirimu sendiri. Untuk bisa meningkatkan self esteem, kamu bisa mulai membiasakan diri kamu untuk bisa berpikir yang positif. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan jika dihampiri pemikiran negatif itu bisa dengan menggunakan kalimat stop ataupun jangan saat kamu mulai berpikiran yang negatif. Jadi dengan memerintahkan kata-kata seperti itu bisa membangun motivasi diri kamu agar lebih bisa mengarah ke hal yang lebih baik lagi. Selanjutnya, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Selanjutnya, lakukan hal-hal yang membuatmu senang. Nah, melakukan hal-hal yang kamu sukai itu juga bisa meningkatkan self esteem. Jadi, pikirkan apa saja yang bisa membuat kamu senang. Kamu memiliki hobi membaca, memiliki hobi memasak ataupun menonton drakor, lakukanlah itu dan luangkanlah waktu beberapa menit untuk melakukan itu jika itu memang membuat kamu senang. Atasi kegagalan dan kesalahan dengan cara yang positif. Selanjutnya, atasi kegagalan dan kesalahan dengan cara yang positif. Nah, untuk bisa melakukan poin yang kelima, sesekali kamu itu harus bisa keluar dari zona nyaman dan kamu harus menjamin bahwa tidak ada yang bisa membantu kesuksesanmu selain dirimu sendiri. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan atau merasa gagal, jangan terlalu larut dalam hal tersebut.
Berusahalah untuk maju dan bangkit kembali dari suatu kegagalan yang kamu alami. Hindari lingkungan toksik. Nah, lingkungan yang toksik hanya akan menimbulkan perasaan negatif yang berpengaruh buruk pada tingkat self-esteem. Nah, lingkungan yang seperti ini bisa terjadi di mana saja. Bisa di lingkungan tempat kerja, bisa di keluarga, bisa di masyarakat, yang mana nantinya bisa menimbulkan perasaan marah, takut, cemas, dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk kesehatan mental dan fisik kita, perlu adanya kita menghindari lingkungan toksik seperti ini. Nah, maka dari itu, untuk meningkatkan self-esteem, kita harus bisa mendukung dan membuat perasaan kita menjadi lebih baik. Yang terakhir, kembangkan self-care. Menerapkan self-care bukan berarti kita dituntut untuk hidup berpoya-poya, tetapi banyak hal positif yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan banyak uang. Nah, yang mana nantinya bisa memberikan efek yang positif bagi kesehatan mental, fisik, dan psikologis kita. Ketika kita sudah bisa merawat diri kita sendiri, kita akan merasa nyaman, merasa tenang, dan juga bisa membina hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, itu cara-cara yang bisa meningkatkan self-esteem. Adapun cara yang lain lagi yang lebih banyak selain yang saya sebutkan, yang nantinya bisa meningkatkan self-esteem, seperti yang ada di gambar. Ada orang yang menunjukkan high esteem versus low esteem. Jadi jelas terlihat perbedaannya. Orang yang memiliki high esteem, dia akan cenderung menunjukkan wajah yang ekspresif, kemudian percaya diri tinggi, tidak mudah putus asa, berbeda dengan orang yang memiliki low esteem, yang mana wajahnya akan cenderung tidak ekspresif, mudah putus asa, dan sering merasa cemas. Pertanyaan selanjutnya, apakah self-esteem sama dengan self-confidence? Nah, jawabannya, banyak orang yang menganggap keduanya itu sama. Namun, jika dilihat dari esensinya, keduanya itu berbeda. Nah, penghargaan diri atau yang sering disebut dengan self-esteem lebih berfokus pada bagaimana kamu menilai diri sendiri secara keseluruhan. Jadi, orang yang memiliki self-esteem itu dipandang secara keseluruhan dari tampilan luarnya. Misalkan contoh, ketika seorang siswa mendapatkan penghargaan yang positif terhadap capaian hasil belajarnya, itu merupakan bagian dari self-esteem yang dimiliki. Nah, bagaimana itu dinilai secara keseluruhan, dia adalah siswa yang pintar yang berhak mendapatkan penghargaan. Nah, berbeda lagi dengan self-confidence. Sebentar saya akan bahas perbedaan dari self-confidence. Nah, yang kedua, bisa dibentuk dari pengalaman yang sudah dialami. Jadi self-esteem itu dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu atau pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif yang pernah dialami oleh seseorang. Itu bisa mempengaruhi tinggi rendahnya self-esteem seseorang. Selanjutnya, perbedaan dari self-confidence. Yang pertama, lebih mengacu pada kemampuan yang dimiliki dan bagaimana cara menyikapi. Misalkan contoh, seorang penari yang pintar dalam bidang menari diminta untuk menampilkan suatu tarian. Nah, ketika dia bisa mampu terhadap kemampuan dalam bidang menari, dia akan bisa menunjukkan percaya diri yang tinggi dalam bidang menari. Perbedaan yang kedua, terbentuk tergantung kondisi yang sedang dihadapi. Jadi kepercayaan diri berbeda dengan self-esteem. Jadi kepercayaan diri itu terbentuk bagaimana orang itu bisa menyikapi suatu keadaan berdasarkan kondisi yang sedang dihadapi. Ketika dia sedang merasa dirinya mampu dalam bidangnya, dia akan menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, seperti itu ya perbedaannya. Meskipun ada suatu perbedaan, terlepas dari perbedaan tersebut, keduanya itu terkesan mirip dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Selanjutnya kita sampai pada pembahasan terakhir tentang hubungan antara self-love, self-confidence, self-efficacy, dan self-esteem. Nah, sebelum saya lanjut ke hubungan satu sama lain, perlu diketahui ketiga konsep ini merupakan bagian dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Mereka saling mendukung satu sama lain dan berkaitan sekaligus memiliki perbedaan yang khas. Self-esteem yang positif akan muncul dari kebanggaan atas kemampuan yang dikuasai. Tentu ditandai dengan adanya keyakinan diri akan sukses melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, setelah kita mampu memiliki keyakinan diri, kita akan bisa menunjukkan keyakinan diri itu dengan perwujudan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi bisa dikatakan self-confidence itu merupakan perwujudan sikap dari self-efficacy seseorang. Jadi jika self-efficacy seseorang itu positif atau tinggi, maka perwujudan sikap self-confidence yang dimiliki juga akan tinggi dan positif. Sayangnya self-esteem seringkali hanya ada pada beberapa bagian dari diri kita yang dianggap keren. Misalkan contoh, ketika seorang penari yang sudah go internasional dianggap jago ketika dia berada di panggung perlombaan. Tetapi tanpa kita ketahui, ketika dia berada dalam kesendirian, dia memiliki perasaan yang minder, perasaan yang takut atau cemas tanpa kita sadari. Nah, seperti itu ya contohnya. Selanjutnya, hubungan yang kedua, ketika seseorang memiliki self-love yang positif, maka akan cenderung memiliki self-efficacy atau keyakinan diri yang positif juga, yang nantinya akan berkorelasi terhadap self-esteem seseorang. Namun, seseorang yang memiliki self-esteem yang tinggi belum tentu memiliki self-love yang positif atau self-love yang tinggi, karena self-love menerima secara menyeluruh diri sendiri, sementara self-esteem hanya menyentuh sebagian dari diri kita yang dianggap berharga. Nah, itu tadi pembahasan dari saya terkait hubungan self-love, self-confidence, self-efficacy, dan self-esteem. Semoga bermanfaat.